Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reina Umaisa Rosani dengan NIM 120210196 dari Join 8 dengan list merah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu tugas besar mengenai apa saja yang telah saya dapatkan selama saya menduduki program studi Teknik Sipil di Institut Teknologi Sumatera. Nah, selama saya di semester 1 sampai semester 4 ini, saya telah mendapatkan 3 tugas besar. Yang pertama, ada tugas besar menggambar teknik, yaitu di semester 2. Yang kedua, ada tugas besar rekayasa hidrologi, itu di semester 4. Dan yang ketiga, tugas besar rekayasa lalu lintas, itu juga di semester 4. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas besar menggambar teknik. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan definisi dari menggambar teknik itu sendiri. Gambar merupakan suatu alat untuk menyatakan maksud, pokok-pokok pikiran atau gagasan dari seseorang perencana teknik atau juru gambar kepada operator permesinan atau konsumen yang memerlukan informasi teknik. Informasi-informasi tersebut harus lengkap, tepat dan jelas agar maksud ide atau gagasan yang disampaikan dapat dibaca dan dipahami oleh pembaca gambar. Nah, menggambar teknik itu sendiri merupakan mata kuliah yang disajikan pada mahasiswa teknik. Salah satunya seperti kita. Gambar teknik sendiri ialah dasar bagi semua desain, dasar bagi penelitian, dan dasar untuk membuat sebuah produk ataupun konstruksi. Nah, penguasaan gambar teknik itu sendiri akan membantu mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas gambar pada mata kuliah lanjutan, sehingga mahasiswa dituntut untuk menguasai materi menggambar dan membaca gambar teknik. Pada mata kuliah menggambar teknik, kita akan belajar suatu pekerjaan membuat gambar-gambar yang menunjukkan bentuk serta ukuran dari suatu benda atau konstruksi dengan ketentuan dan aturan sesuai standar yang telah disepakati bersama yang dinyatakan di atas kertas gambar. Nah, adapun metode menggambar teknik itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama secara tertulis di kertas dan secara tidak tertulis atau mendesain dengan menggunakan software. Nah, adapun peralatan yang digunakan dalam menggambar teknik itu secara tertulis ada kertas gambar, pensil gambar, penggaris segitiga, bujur derajat, rapidograf, meja gambar, jangka gambar, mal bentuk, mal huruf, mal angka. Sedangkan alat yang digunakan untuk menggambar teknik dengan menggunakan software, kita hanya menyiapkan aplikasi yang digunakan untuk mendesain gambar teknik tersebut. Contohnya yaitu AutoCAD ataupun SketchUp. Nah, saya selaku mahasiswi Teknik Sipil di Institut Teknologi Sumatera yang duduk di bangku semester 4 telah melalui mata kuliah yang telah saya sebutkan tadi. Nah, di semester 2 kemarin, jujur saya sebelumnya belum pernah menyentuh aplikasi yang berbau-bau teknik. Nah, pada saat diberikan tugas menggambar teknik ini, saya juga benar-benar mempelajari aplikasi software itu secara otodidak melalui YouTube. Nah, di situ juga saya bersama teman saya ataupun teman kelompok saya belajar bersama melalui Google Meet juga. Nah, karena tidak sedikit yang belum memahami aplikasi tersebut, kecuali yang dulunya bagi teman-teman yang lain yang duduk di bangku SMK. Nah, tugas besar yang diberikan ini meliputi denah, tampak atas, tampak depan, tampak samping, yaitu kanan dan kiri, tampak belakang, atap, potongan AA dan potongan BB, serta pondasi. Saya akan menampilkan tugas saya yang telah saya kerjakan kemarin. Nah, di sini kita dibagi menjadi berkelompok, dengan satu kelompok itu 2 orang, dan saya bersama teman saya membagi-bagi tugasnya. Nah, diperintahkan dalam tugas ini yaitu membuat sebuah bangunan 2 lantai sederhana dengan ukuran yang ditentukan. Nah, ukurannya itu 8 meter kali 15 meter. Nah, di sini saya telah menampilkan gambar denah yang telah kami buat, saya bersama teman saya. Nah, di sini juga terdapat taman depan, ada carport, ada ruangan rumahnya, dan di sini ada juga tangga, karena di sini bangunan yang kita bangun adalah bangunan 2 lantai. Dan di sini ada area belakang. Ada taman belakang, ada juga kamar mandi dan kamar tidur. Untuk denah sendiri, denah lantai 1-nya kebetulan saya yang membuat, dan denah lantai 2-nya itu teman kelompok saya. Nah, di sini terdapat tangga yang tadi ada di lantai 1, dan di lantai 2-nya tangganya terletak di sini. Lalu,
setelah kita membuat gambar denah, kita membuat gambar tampak. Nah, untuk tampak depannya sendiri, saya memiliki bagian untuk menggambar tampak depan. Nah, untuk menggambar tampak depan ini kemarin kita harus menyesuaikan dari denah arah depannya. Jadi kita harus memplotkan garis sesuai dengan balok ataupun dinding yang ada di bagian tampak depannya. Jadi kita membuat garis itu harus sejajar sama denah. Lalu untuk tampak samping kanannya ini teman saya yang membuatnya. Begitu juga dengan tampak samping kanan maupun kiri ini, kita harus menyesuaikan dengan garis denah yang telah kita sesuaikan. Jadi denahnya itu kita atur dulu dalam menghadap ke kanan ataupun menghadap ke kiri untuk kita membuat tampak tersebut. Selanjutnya tampak belakang. Tampak belakang sebenarnya tidak jauh beda sama tampak depan yang tadi. Yang membedakan hanya posisinya saja, sama tiang yang ada di depan rumah. Selanjutnya kita membuat atap. Nah, atap ini kita sesuaikan dengan gambar denahnya juga. Nah, jadi ini. Lalu untuk gambar potongannya ada dua, itu potongan AA dan potongan BB. Untuk potongan AA-nya sendiri itu saya yang membuat, dan potongan BB-nya ini teman saya. Sebenarnya yang lebih rumit itu potongan BB dibandingkan dengan potongan AA, karena juga di bagian detailnya lebih banyak di potongan BB. Nah, di sini juga dibuat detail-detail dari potongan itu sendiri. Nah, ini kenapa ruang keluarganya plus 3 meter, ini plus 2,95, ini diukur dari lantainya, yaitu tingginya. Berarti tinggi ruang keluarganya itu 3 meter. Terus kamar mandinya ini kenapa tidak 3 meter juga, karena kalau kamar mandi itu turun 0,05 meter dari lantai. Nah, jadi untuk tinggi bangunannya sendiri ini bangunannya 6 meter dan disertai atap jadi 7,5 meter. Dan di sini juga ada detail-detail dari pondasi. Nah, berikut nama-namanya, ada tanah keras, pas batu kali. Ini yang tanah keras, pas batu kalinya ini. Lalu end stamping yang berbentuk oval, lalu pasir uruk, ini diasir titik-titik, dan lantai kerja ini yang pondasinya, dan pondasi lantai kerja ini, dan pondasi tampaknya ini. Selanjutnya untuk potongan BB juga sama detail-detailnya. Nah, di sini yang lebih rumitnya juga harus membuat potongan tangga. Jadi emang detailnya lebih banyak dibandingkan dengan potongan BB. Selanjutnya untuk pondasi juga, ini pondasinya saya dan teman saya bekerja sama. Jadi kita setengah teman saya dan setengah saya yang membuat pondasi ini. Ini keramik yang kita gunakan yaitu 30x30, terus ada spesi, dan cornya menggunakan cor beton. Dan di sini juga ada detail pasir uruk. Dan di pondasinya juga ada lantai kerja, ada pondasi tampak. Lalu ini kolom pedestalnya ini, and stamping yang oval, pondasi batu kali yang ini, tanah uruk ini yang berbentuk garis-garis, dan slope-nya kita menggunakan 15/20. Pas transramnya ini, yang ini, dan ada pas batu bata. Saya mau jelasin kenapa di kamar mandi ini kita menggunakan ini, garis ini. Karena lapisan di kamar mandi itu kan lembab, jadi kalau dindingnya dengan dinding rumah di ruang-ruang rumah yang di dalam itu berbeda, makanya ini lebih kasih arsir. Nih transramnya, nih arsirnya kan beda kan, kita bisa lihat ini kan arsiran batu batanya kan, baloknya diarsir,
Sedangkan ini ada taman transram di kamar mandinya, karena dinding ruang di dalam rumah sama di kamar mandi itu berbeda. Dan di sini juga kita menggunakan kop yang telah disediakan. Serta ukuran skala yang digunakan 1:100. Nah, jika kita telah selesai dalam semua denah, atap, tampak, dan juga potongan serta pondasi, kita memplotkannya dalam bentuk PDF. Nah, nanti saya akan melihatkan hasil dari dalam bentuk PDF-nya. Baiklah, di sini telah tertampil hasil yang telah kita plotkan di dalam bentuk PDF. Nah, ini hasilnya tidak jauh sama kalau kita menggambar manual ya, tetapi kelebihan dari AutoCAD ini kita yang pertama bisa membuat lebih detail, lebih akurat juga dengan menggunakan setting-setting angkanya, serta kita juga lebih cepat. Dan di sini ada denah lantai 2-nya. Ini kalau kita zoom, nih, ini juga lebih jelas kelihatan. Jadi pas kita waktu mau plotkan ke PDF, kita atur dulu jangan menggunakan warna terhadap arsiran ataupun garis-garisnya. Jadi kita setting dulu untuk garisnya berwarna putih semua agar pada saat kita memplotkannya itu dia jelas, kelihatan jelas. Ini untuk atapnya, tampak depan, tampak belakang, tampak samping kanan, tampak samping kiri, dan ini potongan AA. Ini potongan B, dan ini pondasinya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai tugas besar gambar teknik ini. Nah, ternyata setelah melakukan asistensi beberapa kali dan melalui beberapa revisi terhadap asisten kita masing-masing, ternyata AutoCAD itu sebenarnya seru. Awalnya saja itu kayak menakutkan. Ternyata kalau kita udah kebiasa, udah enak dalam mengerjakan tugas besar ini, tidak terbilang susah. Malah teknik mendesain menggunakan software ini lebih detail, prosesnya juga lebih cepat dan seru sebenarnya. Lalu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tugas besar ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata salah ataupun yang tidak mengenakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.